Pemerintah Kabupaten Muara Jambi naikkan status siaga bencana karhutlah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jambi akan menggelar PSU Pileg 2024. Sejumlah wali murid lakukan unjuk rasa di depan gerbang SD Negeri 212 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 13 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Hazard Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengalih informasi Jambi hari ini, Saudara, pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan status bencana karhutlah dari kesiapsiagaan menjadi siaga karhutlah. Penetapan status karhutlah itu hingga saat ini masih dalam proses administrasi. Setelah melalui rapat bersama Forkopimda, instansi terkait, serta pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan status penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan dari kesiapsiagaan menjadi siaga karhutlah. Perubahan status itu berhubungan dengan kondisi wilayah Kabupaten Muara Jambi yang telah terjadi karhutlah selama masa peralihan musim. Sekretaris Daerah Budi Hartono mengatakan, penetapan status hingga saat ini masih dalam proses administrasi. Setelah surat keputusan penetapan status telah rampung, pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan menggelar apel gabungan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Dengan antisipasi seperti itu, yang mudah-mudahan kalaupun terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita sudah bisa mengantisipasi dari awal sehingga tidak meluas menjadi bencana yang lebih besar. Apel rencananya kapan, Pak? Insyaallah secepatnya ya. Secepatnya minggu depan, ya, tidak setelah ada harian kedua bulan Juni ini kita melaksanakan itu. Karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Selain meningkatkan patroli, tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan juga akan melakukan pengecekan sarana dan prasarana di perusahaan perkebunan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Temuan kasus demam berdarah denggi DBD di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci pada periode bulan Januari hingga Juni tahun 2024 mencapai 48 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Berdasarkan data Puskesmas Siulak Kabupaten Kerinci, untuk kasus DBD di Kecamatan Siulak sejak periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 48 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya 9 kasus. Kepala Puskesmas Siulak, Antes Putra mengatakan, meningkatnya kasus DBD disebabkan musim penghujan yang melanda Kabupaten Kerinci dan mengakibatkan genangan air sehingga memicu perkembangbiakan nyamuk lebih cepat dari biasanya. Ini di Kecamatan Sulak terjadi peningkatan penyakit DBD dan mulai dari awal tahun kemarin Januari sampai di bulan Juni ini terus bertambah kasus DBD. Nah, diperkirakan berapa itu? Sekarang ini sudah di kasus ya DBD sampai saat ini ada 48 kasus yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sulak Gedang. Dinkes mengajak masyarakat Kabupaten Kerinci untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, membersihkan tempat penampungan air dan mengubur barang bekas yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, temuan kasus demam berdarah denggi di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Kerinci, Ilwan Pasrodi. Halo, selamat sore Ilwan. Bagaimana dan berapa jumlah temuan kasus DBD di Kecamatan Siulak? Baik, terima kasih Hazard dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan untuk temuan kasus DBD atau demam berdarah dengue di Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Puskesmas Sulak, Kabupaten Kerinci, pada
periode bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024 untuk temuan kasus DBD di Kecamatan Sulak ini mencapai 48 kasus. Jumlah tersebut memang jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu, di mana pada tahun 2023 yang lalu temuan kasus penyakit DBD di Kecamatan Sulak ini hanya mencapai 9 kasus. Dan untuk diketahui, DBD ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Penyakit ini dapat menyerang semua umur dengan beberapa gejala. Dan untuk di Kecamatan Siulak sendiri, berdasarkan penjelasan Kepala Puskesmas Siulak, umumnya gejala yang banyak dialami oleh penderita DBD ini yaitu berupa penderita mengalami panas yang tinggi hingga suhu tubuh mereka mencapai 39 derajat Celcius, nyeri otot dan nyeri sendi, mual, muntah yang disertai dengan pendarahan bahkan dapat menyebabkan kematian. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membersihkan tempat penampungan air dan mengubur barang bekas yang menjadi sarang ataupun tempat perkembangbiakan nyamuk yang menyebarkan virus DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Hazet. Ya, Ilwan, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci khususnya untuk menangani temuan kasus DBD saat ini? Pihak Puskesmas Siulak dan juga pemerintah Kabupaten Kerinci, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, juga terus melakukan pengasapan atau fogging untuk memberantas perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, pihak terkait ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Kerinci ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hazet. Ya, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kerinci terus melakukan program untuk menekan angka DBD di Kabupaten Kerinci. Terima kasih Ilwan atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024, KPU Provinsi Jambi bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Pileg 2024. Dan saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu jadwal dari KPU Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan. Pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024, KPU Provinsi Jambi diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Dari hasil yang dibacakan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jambi diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS yang berada di Kembang Seri, Kecamatan Maru Seboulu, Kabupaten Batanghari. 2 TPS itu diantaranya TPS 02 dengan jumlah DPT 261 pemilih dan TPS 04 dengan jumlah DPT 266 pemilih. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, PSU ini merupakan gugatan dari PDI Perjuangan karena adanya perselisihan hasil suara pileg pada pemilu 14 Februari lalu. Untuk jadwal pelaksanaan, masih menunggu instruksi dari KPU Republik Indonesia. Dari permohonan Partai PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Sari, Kecamatan Maru Seboulu, Kabupaten Batanghari. Edison menegaskan pihaknya telah siap untuk melakukan PSU. Dalam hal pelaksanaan, KPU Provinsi Jambi akan terus berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 634 pantarlih akan disebar di 11 kecamatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Selamat sore, Kliva. Apa saja kriteria petugas pantarlih yang dicari oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kliva? Ya, selamat sore. Seperti dapat kami sampaikan bahwa di hari ini, Kamis 13 Juni tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melakukan
pendaftaran panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Pendaftaran yang dibuka selama sepekan tersebut akan menjalani sebanyak 630 Pantarlih yang tersebar di 505 TPS di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nantinya satu TPS akan diisi satu Pantarlih dengan syarat jumlah pemilih. Namun jika jumlahnya lebih dari 400 maka akan ada 2 Pantarlih yang bertugas. Untuk kriteria yang dicari oleh KPU, tentunya para Pantarlih diminta untuk bersikap profesional, menjunjung nilai luber jurdil atau langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, serta tetap selalu berkomunikasi dengan semua lini di instansi tersebut. Pendaftaran Pantarlih tersebut dibuka melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS di masing-masing wilayah. Demikian, Septi. Ya, Kliva, apakah area blank spot di sana dapat mengganggu tugas Pantarlih, Kliva? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah melakukan perekrutan selama sepekan mendatang, pada Senin 24 Juni 2024 mendatang, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan langsung melantik Pantarlih dan menggelar apel kesiapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit. Nah, dari pasca pelantikan tersebut, seluruh Pantarlih yang dilantik akan segera bertugas di hari itu. Proses coklit pilkada 27 November besok tentunya tidak akan berbeda dengan coklit pada pemilu 14 Februari kemarin. Pantarlih nantinya setelah melakukan coklit akan menyetorkan hasil coklit ke PPS. PPS melakukan pergeseran data ke PPK, selanjutnya PPK bergeser ke KPU Kabupaten, selanjutnya yang terakhir KPU bergeser ke KPU Provinsi Jambi. Nah, untuk mengenai data blank spot, nantinya tidak ada masalah jika dilakukan di daerah blank spot sebagaimana kita ketahui bersama di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak wilayah yang blank spot. Nah, nantinya para petugas Pantarlih ini melakukan pencocokan data pemilih ke rumah-rumah warga dengan mendatangi langsung. Setelahnya, warga tersebut yang dilakukan pendaftaran mendapatkan bukti pendaftaran. Karena proses Pantarlih ini bisa dilakukan secara offline atau luring. Demikian, Septi. Ya, Kliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya sapi milik peternak di Desa Pudak terpilih menjadi sapi kurban Presiden. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga beras kualitas medium dan premium di Pasar Atas Sarolangun turun. Penurunan harga beras terjadi karena adanya panen serentak di sentra produksi pertanian. Harga kebutuhan pokok terutama beras di Pasar Atas Sarolangun menjelang Idul Adha 1445 Hijriah turun. Penurunan harga beras telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Penurunan harga beras terjadi karena adanya panen serentak di sentra produksi pertanian. Salah seorang pedagang beras di Pasar Tradisional Atas Sarolangun, Haji Sukirman mengatakan, saat ini harga beras SPHP dijual di harga Rp11.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp13.000 per kilogram. Sementara harga beras kualitas premium seluruh merek dijual hanya Rp12.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp15.000 per kilogram. Sementara tak jual ni. Kalau medium ni sekitar 11. Kalau jualnya 12. Premium
Lah turun juga 12,5 Sukirman menambahkan, meski harga beras turun, namun tingkat penjualan masih normal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga cabai merah di kota Jambi mengalami kenaikan. Kurangnya pasokan menjadi penyebab naiknya harga cabai di pasaran. Harga cabai merah di Pasar Kasang Kota Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah naik. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai merah itu disebabkan karena kurangnya pasokan di tingkat pedagang. Tak hanya cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit hijau yang dijual di harga Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Berarti hari ini kita jual 70.000. Gudang kosong. Itu cabai merah. Kalau cabai rawit? Kalau rawit tadi 40. Sejak kapan 70.000? Hari ini ya? Kenapa tuh? Stoknya nggak ada? Nggak ada stok, di gudang itu kosong nggak ada. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meninjau langsung kondisi harga cabai di Pasar Kasang Kota Jambi. Pihaknya akan melakukan intervensi harga cabai merah agar tidak mengalami lonjakan harga. Kita tadi mengunjungi gudang-gudang, mengunjungi pasar di Kota Jambi. Dan alhamdulillah dari kunjungan kami tadi, ini kami TPID, tim Satgas Pangan lengkap. Mulai dari Kepala BI hadir, Forkopimda Kota Jambi hadir lengkap semuanya. Memastikan bahwa harga-harga pangan di Kota Jambi ini semuanya terkendali. Yang mengalami kenaikan harga hanya cabai merah. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi telah melakukan pasar murah untuk menekan lonjakan harga menjelang Idul Adha. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga sembako di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi mengalami kenaikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Muaro Jambi, Azam Afnan. Selamat sore, Azam. Jenis sembako apa saja yang mulai mengalami kenaikan harga di sana? Ya, Septi dan pemirsa TVRI Jambi, dapat kami informasikan jelang Hari Raya Idul Adha 1145 Hijriah, sejumlah harga komoditas di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga mulai dari cabai merah terpantau tadi pagi di harga Rp65.000 per kilogram. 2 hari sebelumnya harga cabai merah dijual Rp60.000 per kilogram. Artinya ada kenaikan Rp5.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit hijau yang kini dijual di harga Rp55.000 yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dipengaruhi dengan ketersediaan stok yang menipis di para pedagang di pasar Sengeti Muaro Jambi. Selain komoditas bumbu dapur seperti cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur seperti timun yang hari ini dijual Rp15.000. Kenaikan harga ini telah berlangsung 2 bulan belakangan karena ketersediaan yang minim. Sebelumnya harga timun dijual Rp7.000 per kilogram. Selain untuk komoditas sayur dan bumbu dapur, kenaikan harga terpantau hari ini juga terjadi pada daging ayam potong. Berdasarkan pantauan kami tadi pagi di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi, untuk harga daging ayam potong dijual Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam hanya Rp33.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih masih bertahan di harga Rp40.000 pada hari ini. Ya, Septi. Ya, Azam, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengendalikan kenaikan harga sembako ini? Ya, berdasarkan koordinasi kami dengan Disperindak Muaro Jambi, dalam waktu dekat pemerintah setempat akan menggelar bazar pasar murah, maksud kami di beberapa wilayah di kecamatan
dalam Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang kami dapat informasi, bazar pasar murah akan digelar di Kecamatan Sungai Gelam yang akan digelar pada Sabtu besok. Bazar ini kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi yang direncanakan akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Selain melakukan bazar pasar murah, maksud kami, pemerintah setempat melalui OPD terkait terus melakukan pemantauan harga agar komoditas pada jelang hari raya ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pemantauan harga dilakukan setiap hari di sejumlah pasar yang ada di Muaro Jambi. Tidak hanya OPD yang melakukan pemantauan harga, namun dari pihak kepolisian juga melakukan pemantauan agar tidak ada penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan harga di sejumlah pasar. Kenaikan harga ini terjadi karena ketersediaan yang menipis di tingkat pedagang ada di pasar. Untuk di pasar Sengeti Muaro Jambi sendiri, komoditas seperti bawang putih dan bawang merah, kemudian cabai merah dan cabai hijau, itu didatangkan langsung dari pasar tradisional Ansor Jambi. Untuk tingkat petani sendiri, sehingga saat ini belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Muaro Jambi. Ya, sepi. Ya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selalu memantau harga di sana dan juga menggelar pasar murah untuk mengendalikan harga sembako. Terima kasih atas laporan Anda, Azam Afnan. Selamat kembali bertugas. Sapi jenis mental milik peternak desa Pudak Muaro Jambi terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo pada tahun ini. Sapi dengan bobot mencapai 900 kg itu dibanderol dengan harga Rp82.500.000. Presiden Joko Widodo kembali menyumbangkan sapi kurban untuk masyarakat Provinsi Jambi. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sapi jenis mental milik peternak desa Pudak Muaro Jambi terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Sapi jenis mental dengan bobot 900 kg dinyatakan sehat setelah melalui proses seleksi dan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Peternak sapi Kuswanto mengatakan, selama 30 tahun menjadi peternak sapi, baru pada Idul Adha tahun ini sapi miliknya menjadi hewan kurban Presiden. Untuk menjaga kesehatan, sapi selalu dimandikan setiap hari dan diberi makanan rumput pilihan serta ampas tahu. Alhamdulillah bersyukur karena sapi saya Jenggot sudah menjadi pilihan sapi kurban Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis mental berusia 4 tahun itu dibanderol dengan harga Rp82.500.000. Rencananya sapi kurban tersebut akan disembelih di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Pengadilan Negeri Jambi kabulkan permohonan tunda eksekusi lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Pengadilan Negeri Jambi menerima surat permohonan penundaan eksekusi tanah di bawah bangunan SD Negeri 212 Kota Jambi. Permohonan yang dilayangkan oleh Kementerian Keuangan itu karena ada tanah negara yang berada di lokasi sekolah. Pengadilan Negeri Jambi menerima surat pemohon penundaan eksekusi tanah dan bangunan SD Negeri 212 Kota Jambi. Surat permohonan itu dilayangkan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam surat pemohon itu tertuang bahwa sebagian tanah sekolah merupakan milik negara dan digunakan untuk aktivitas Pertamina. Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai barang milik negara. Adanya surat permohonan itu, saat ini Pengadilan Negeri Jambi masih meneliti isi surat dan belum melakukan pengambilan keputusan.
Baik, benar kami sudah menerima surat dari PLH Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Republik Indonesia yang intinya surat itu bermohon agar eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 981/PDT/2023 tanggal 20 Mei 2023 untuk putusan PT dan PN nomor 120 PDTG 2022 PN Jambi agar eksekusinya ditunda. Sebelumnya, pemilik tanah menyegel lahan seluas 3.500 meter persegi di atas bangunan SD Negeri 212 Kota Jambi. Penyitaan itu dikarenakan belum adanya kejelasan dari pemerintah Kota Jambi terkait ganti rugi lahan yang diajukan oleh ahli waris. Hingga saat ini, pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kasus tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah wali murid SD Negeri 212 Kota Jambi menggelar unjuk rasa di gerbang pintu masuk sekolah. Dalam tuntutannya, wali murid ini meminta kejelasan kepada pemerintah Kota Jambi tentang aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sejumlah wali murid Kamis pagi menggelar unjuk rasa di gerbang pintu masuk SD Negeri 212 di kawasan RT 02 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Selain meminta kejelasan kepada Pemkot Jambi tentang aktivitas belajar mengajar di sekolah, wali murid ini juga turut membongkar pagar seng yang terpasang di pintu masuk sekolah. Salah seorang wali murid, Arjuna, mengatakan aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk meminta kejelasan terkait aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 212. Ajaran baru, anak-anak sudah balik ke sekolah kan dia tahun ajar baru kami. Nah, jangan sampai dia numpang kepanjangan. Sudah berapa lama Bu anak-anak nggak sekolah di sini? Sudah lama, hampir 7 bulan. Kadang ada bis, kadang tidak. Nah, kesian, kadang anak ada sekolah, kendala ada bis. Kadang itu kan yang ini cari kerja. Saya Safiro, kepala sekolah SDN 212. Sebenarnya gimana ya, aksi wali murid ini kan tidak bisa kita tahan lagi karena sudah berlalu pun sudah 6 bulan hampir. Sebentar lagi kan mau penerimaan siswa baru. Wali murid berharap itu kalau tahun ajaran baru ke depan kami siswa itu sudah belajar di sini kembali. Setelah menggelar unjuk rasa, para wali murid akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap ada solusi terbaik dari sengketa tanah tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS dijemput paksa oleh polisi di Jakarta. Tersangka langsung ditahan setelah dinilai tidak kooperatif dalam proses hukum. Afandi Susilo alias Ko Ape tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Rabu malam. Tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra SBS itu menggunakan borgol saat digiring tim Resmob Polda Jambi. Kepala cabang PT SBS ini dijemput oleh tim Resmob Polda Jambi di depan rumahnya yang berada di Jakarta pada Rabu dini hari kemarin. Penjemputan paksa kekasih Dinar Kendi ini dilakukan setelah 2 kali mangkir dari jadwal pemeriksaan sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, Afandi Susilo dinilai tidak kooperatif dalam proses hukum. Sesuai prosedur, karena selama ini yang bersangkutan tidak kooperatif, penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka, mulai dari malam ini. Rumah tersangka di daerah Tangerang. Setibanya di Polda Jambi, tersangka langsung menjalani proses pemeriksaan. Tersangka langsung ditahan di rumah tahanan Polda Jambi untuk proses penyidikan dan pemberkasan. Dalam kasusnya, Afandi Susilo yang kepala cabang PT SBS dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor, yakni PT FBS. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen kapal milik PT SBS. 2 tersangka itu salah satunya merupakan ASN di KSOP Jambi dan bakal dipanggil untuk diperiksa. Subdit 4 Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengumumkan tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra. Kedua tersangka dinilai terlibat turut membantu tersangka Avandi Susilo dalam memalsukan dokumen kapal. Kedua tersangka berasal dari pihak swasta berinisial S dan ASN Kantor Kensyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Jambi berinisial A. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, S berperan dalam membuat surat pembangunan kapal atau builder sertifikat palsu untuk mendukung proses pemalsuan dokumen. Sementara ASN KSOP berperan sebagai juru ukur dan operator bagian pelayanan dan pendaftaran. Penetapan tersangka baru ini dilakukan setelah proses gelar perkara pada Senin kemarin. Yang bersangkutan juga sudah mengakui menerima keuntungan dari pembuatan dokumen tersebut. Yang kedua adalah ASN dari kantor Syah Bandar Talang Duku, saudara AA, yang bertugas di kantor tersebut sebagai juru ukur dan operator pelayanan pendaftaran. Minggu depan, kami akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka tersebut. Dalam waktu dekat, keduanya akan dipanggil untuk proses pemeriksaan oleh aparat penyidik. Keduanya diminta untuk kooperatif dan tidak melarikan diri. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polres Tebo berhasil mengamankan 5 pekerja terduga pelaku penambang emas tanpa izin di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah. Kelima terduga pelaku diamankan saat beraktivitas di lokasi tambang. Maraknya aktivitas peti di wilayah Kabupaten Tebo membuat aparat Polres Tebo gencar melakukan penindakan di wilayah lokasi tambang. Dalam penindakan tersebut, selain berhasil mengamankan barang bukti, Polres Tebo juga berhasil mengamankan 5 pekerja terduga pelaku tambang peti di wilayah Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah. Kelima pelaku yang berhasil diamankan merupakan warga Tebo, diantaranya ER, MMA, S, RS, dan A. Dalam konversi pers yang digelar pada Rabu sore, Wakapolres Tebo Kompol Dadang Andindito mengatakan, kelima terduga pelaku yang berhasil diamankan ditangkap saat beraktivitas di lokasi tambang. Saat ini Polres Tebo Tengah melakukan penyelidikan terhadap pemilik lahan dan pemodal tambang emas tanpa izin. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 158 jungto pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman 5 tahun penjara. 3 tempat, ya. Namun demikian dari 3 tempat ini merupakan satu hamparan ya, yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Berdasarkan hasil penyidikan, bahwasanya para tersangka ini melakukan penambangan emas tanpa izin. Alat yang digunakan untuk melakukan penambangan yaitu dengan menggunakan mesin surut air. Kompol Dadang Andindito menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengawasi dan menindak aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Tebo. Kompol Dadang Andindito mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi serta melaporkan jika ditemukan adanya aktivitas tambang emas tanpa izin. Itizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Kejari Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan uang kerugian negara dalam kasus penyimpangan dana zakat, infak, dan sodako atau ZIS Basnas. Kasus korupsi yang bergulir sejak pertengahan tahun 2022 itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp809.306.231. Kejari Tanjung Jabung Timur telah mengembalikan dan menyerahkan uang kerugian kasus penyimpangan dana zakat, infak, dan sedekah kepada Basnas. Kasus korupsi yang bergulir sejak pertengahan tahun 2022 itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp899.306.231. Kasipitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Arnold Hutagalung mengatakan,
Pihaknya telah melakukan eksekusi perkara dana ZIS untuk kepentingan pribadi pada Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2016 hingga 2021 atas terpidana As'ad Arsyad. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor 39 Pitsus TPK /2023 PN Jambi tanggal 8 Mei 2024, terpidana dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Perbuatan terpidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Ini sudah sesuai dengan putusan pengadilan, jadi saya rasa ini pengembalian yang pertama, mudah-mudahan yang terakhir juga nggak ada lagi perkara-perkara terkait Basnas. Ini berdasarkan putusan pengadilan, kerugian negara yang sebesar 899 juta. Ardot Hutagalung menambahkan pengembalian dana Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan putusan pengadilan. Pengembalian uang kerugian negara atas kasus penyimpangan dana ZIS itu diterima langsung oleh Ketua Basnas Tanjung Jabung Timur Safrudin. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Berkas dan tersangka kasus penyelundupan 52 kg sabu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan kasus itu dilakukan untuk mempercepat proses persidangan kedua tersangka. Berkas dan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 52 kg yang melibatkan salah seorang oknum pegawai lapas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan berkas dilakukan setelah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Kasih Penkum Kejari Jambi Nauli Wijaya mengatakan, setelah dinyatakan lengkap, berkas dakwaan para tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan kasus itu dilakukan untuk mempercepat proses persidangan para tersangka. Untuk mempermudah proses persidangan, para tersangka saat ini dititipkan sementara di Lapas Kelas 2A Jambi hingga proses persidangan selesai. Perkara narkotika lapas tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa 11 Juni 2024. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh JPU Kejari Jambi. Sebelumnya Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 52 kg. Pengungkapan berhasil dilakukan petugas setelah mendapat laporan dari masyarakat. Para tersangka dikenakan pasal 112, 114 terkait penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asar TPR Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, polisi membawa 3 anak di bawah umur korban ruda paksa ayah kandung ke rumah rehab Aliyatama Jambi. Hal itu dilakukan agar korban menjalani rehabilitasi dan pemulihan trauma dari aksi keji sang ayah kandung. Setelah menangkap ML, warga Tanjung Jabung Barat, 3 korban ruda paksa ayah kandung dikirim ke rumah rehabilitasi anak Aliyatama, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ketiga korban tersebut menjalani proses pemulihan rasa trauma dari tindakan keji sang ayah. Polisi memastikan ketiga korban ini mendapatkan perawatan dan pembinaan fisik dan psikologis. Sementara itu, sang ayah kandung telah ditahan di rutan Polda Jambi dan terancam 15 tahun kurungan penjara akibat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami berkoordinasi dan saat ini ditempatkan di rumah aman Aliyatam untuk dilakukan proses pemeriksaan psikologis, ya. Dan kami juga mendapatkan arahan dari pimpinan. Kami punya biro SDM yang ada psikolognya gitu untuk memberikan asistensi terhadap korban tersebut. Jadi kami minta bantuan kepada biro SDM dan psikolog yang ada di biro SDM untuk bisa membantu memberikan pendampingan terhadap korban. Sebelumnya, Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi meringkus ML, pelaku pemerkosaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ML diringkus setelah nekat memperkosa 3 orang anak di bawah umur dan merupakan anak kandungnya sendiri.
Insiden tersebut telah terjadi sejak tahun 2022 lalu dan ML bergantian meruda paksa ketiga anaknya di dua tempat yang berbeda, yaitu di kawasan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, serta di Tanjung Jabung Barat. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Ya, diantaranya Gubernur Jambi Al-Haris luncurkan implementasi sertifikat elektronik di 4 kantor BPN. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris resmi meluncurkan implementasi sertifikat elektronik pada 4 kantor layanan pertanahan di Provinsi Jambi. Upaya itu akan meminimalisasi munculnya calo-calo pertanahan hingga mafia tanah yang selama ini mencari keuntungan melalui pemalsuan sertifikat. Bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris resmi meluncurkan implementasi sertifikat elektronik pada 4 kantor layanan pertanahan di Provinsi Jambi. Upaya itu dilakukan untuk mendorong percepatan pelayanan pertanahan di daerah, terutama di Kantor Pertanahan Kota Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Al-Haris mengatakan hadirnya layanan sertifikat elektronik akan semakin mempercepat dan memudahkan pengurusan dokumen pertanahan. Upaya itu akan meminimalisasi munculnya calo-calo pertanahan hingga mafia tanah yang selama ini mencari keuntungan melalui pemalsuan sertifikat. Dimulainya layanan sertifikat elektronik di daerah akan semakin mengoptimalkan kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Program itu diharapkan dapat bergulir semakin baik dan berkualitas untuk memberikan layanan dokumen pertanahan yang valid dan memudahkan seluruh pihak. Hari ini kita launching implementasi sertifikasi dengan secara elektronik. Artinya adalah semakin ini kita terapkan, maka akses bagi warga negara kita mendaftarkan tanahnya semakin cepat. Al-Haris berharap layanan sertifikat elektronik ini dapat segera diimplementasikan di seluruh kantor pertanahan di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menjadi saksi pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi masa bakti 2024 hingga 2029. Korpri memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan serta profesionalitas pegawai di daerah. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sebagai organisasi yang mandiri, aktif, profesional, netral, dan produktif, merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah. Hal itu ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris saat menjadi saksi pengukuhan Dewan Pengurus Korpri dan Pengurus LKBH Korpri Provinsi Jambi, masa bakti 2024-2029. Al-Haris mengatakan, Korpri memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan serta profesionalitas pegawai di daerah. Sebagai pelopor pelayanan publik yang menjalankan program-program pembangunan, Korpri sangat berkontribusi dalam mensukseskan pemajuan daerah. Hadirnya LKBH Korpri akan semakin melebarkan peranan Korpri dalam melindungi seluruh anggotanya yang tersandung masalah hukum. Al-Haris berharap kepengurusan baru Korpri Provinsi Jambi akan memberikan manfaat yang besar dalam menggerakkan pembangunan ASN sebagai sumber daya manusia kompeten dan berkualitas. Korpri kan anggotanya luar biasa di Jambi, kan? Kalau di Indonesia 4,2 juta, di Jambi luar biasa juga anggotanya. Saya Jambi mungkin lebih 1.000 orang. Dia wadahnya adalah pegawai pengusaha Korpri, tapi dia ASN, ya kan? ASN juga P3K yang kerja di Pemprov dan juga di semua daerah di Jambi. Pada pengukuhan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman didapuk sebagai Ketua Umum Pengurus Korpri Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPK RI mengumpulkan seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi beserta istri untuk mengikuti bimbingan teknis keluarga berintegritas. Kegiatan itu diselenggarakan untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya pencegahan korupsi yang dimulai dari keluarga.
KPK Republik Indonesia mengumpulkan seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi beserta istri untuk mengikuti bimbingan teknis keluarga berintegritas. Dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis keluarga berintegritas yang mengusung tema peran serta keluarga dalam membangun Jambi bebas korupsi. Kegiatan itu diselenggarakan untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi upaya KPK yang melakukan BIMTEK pencegahan korupsi di Provinsi Jambi. Upaya itu menjadi bekal yang baik untuk pengimplementasian pencegahan korupsi pada tubuh pemerintahan serta membangun keluarga yang berintegritas. Kegiatan yang digagas oleh KPK RI khususnya di Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Oleh karena itu kami juga berharap agar para kepala OPD beserta istri ataupun suami dapat memperoleh pembekalan bagaimana sih membangun suatu keluarga yang berkualitas, keluarga yang berintegritas. Deputi sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada dua hal ketika kita bisa membangun keluarga berintegritas, itu ada transparansi, kemudian ada akuntabel. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini menjadi upaya bagi KPK dalam melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan BIMTEK bagi keluarga kepala OPD merupakan kegiatan yang dilakukan secara merata di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sifat amanah dalam mengemban jabatan di pemerintahan. Kejahatan itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, karena kesempatan. Yang kedua, karena ada niat. Nah, kami dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ingin memperbaiki niatnya, supaya tidak ada lagi niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kegiatan yang mengikut sertakan 40 kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi itu dilakukan untuk memberikan pendidikan anti korupsi sebagai strategi pencegahan yang paling efektif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, berbagai upaya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya melalui jejaring pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Berbagai upaya dilakukan KPK RI dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya melalui jejaring pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pendidikan dan Peranan Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, usai mengisi dialog di TVRI Stasiun Jambi. Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya telah menyediakan berbagai materi edukasi anti korupsi dan integritas dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel, board game, lagu, maupun video yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Adapun peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI memiliki tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas KPK, sekali lagi, bukan hanya penindakan, tetapi di undang-undang menyebutkan dari mulai tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, kemudian tugas monitoring, tugas koordinasi supervisi, kemudian tugas baru penindakan, tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan termasuk eksekusi. Nah, tugas-tugas ini dilakukan oleh KPK melalui 3 pendekatan tadi ya, penindakan sebagai efek jerah, lalu pencegahan supaya orang tidak bisa melakukan korupsi karena sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, dalam segmen informasi seputar haji tahun 2024.
Saudara, jumlah jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci melalui Bandara Jeddah terus bertambah. Sebelum memasuki kota Mekah, para jemaah mendapatkan air zam-zam di bandara tersebut agar tidak mengalami dehidrasi. Rutinitas dan kesibukan relawan King Abdul Aziz Foundation menjadi pemandangan harian di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Petugas sibuk membagikan air zam-zam kepada jemaah haji yang berada di pavilion bandara ini. Petugas ingin memastikan jemaah haji yang tiba tidak kehausan sebelum melaksanakan umroh wajib di kota Mekah. Para jemaah haji Indonesia pun antusias saat menerima air bersejarah itu, meskipun belum memasuki kota Mekah. Tadi pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya, agak panas, tapi alhamdulillah dapat air zam-zam. Saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Mekah saat umroh nanti. Nanti tanpa sampai di Mekah pun sudah dapat dari sini, alhamdulillah. Yayasan yang berdiri sejak 1972 ini menerjunkan 15 personel dengan 5 mobil angkutan berputar keliling 5 gate di Terminal Haji Bandara Jeddah. Lebih dari 10.000 botol dibagikan kepada jemaah haji di bandara selama 24 jam. Perjalanan yang panjang menuju Saudi disertai cuaca terik berpotensi menyebabkan dehidrasi pada jemaah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ariel Khairi melaporkan. Sementara itu, saudara, berbagai persiapan dan rangkaian ibadah haji telah dilakukan jemaah calon haji menjelang puncak haji. Bagaimana kondisi jemaah haji asal Jambi di Tanah Suci? Dan saat ini kita telah terhubung dengan pembimbing haji Kloter 22 Provinsi Jambi, Bapak Ali Martado langsung dari Tanah Suci. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kondisi jemaah haji asal Jambi saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan dari Makkatul Mukarramah Hotel P bahwasanya jemaah haji Provinsi Jambi khususnya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini seluruh jemaah haji Provinsi Jambi sudah diistirahatkan di hotel, tidak ke haram lagi. Di samping itu bagi para petugas dan baik petugas kloter maupun petugas di dalam kloter Karu dan Karom mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan Arud Mudna besok pagi. Di antaranya persiapan melengkapi kartu nusuk, karena masih ada beberapa jamaah yang belum dapat kartu nusuk, dan tadi sudah diselesaikan, sudah diurus semua ke sektor untuk mendapatkan semua kartu nusuk yang masih kurang. Selanjutnya, insya Allah siang ini sekitar jam 2 waktu Arab Saudi akan diadakan rapat seluruh petugas kloter maupun sektor dan Karu dan Karom untuk membahas persiapan keberangkatan pagi besok. Insya Allah jam 7 sudah mulai jemaah haji Provinsi Jambi bersiap-siap di hotel untuk keberangkatan akan diangkut ke Padang Arafah melalui bis dengan angkutan armada yang telah disiapkan setiap kloter, yaitu 7 armada bis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ali tadi melaporkan langsung dari Saudi Arabia, dan memang kondisinya saat ini seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi sangat antusiasme mengikuti rangkaian ibadah haji ini sendiri. Terima kasih Pak Ali atas laporan yang telah disampaikan, dan kami mengucapkan hati-hati dan juga jaga kesehatan Pak. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Z Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.